Yang ketiga yaitu ini biasanya teman-teman itu sedikit lalai ya. Akhirnya ikan lele kita itu menggantung massal. Nah, halo kawanku semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman saya petani lele yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Nah, jika teman-teman sudah mendengar kata-kata ini, tentunya sudah tahu kan teman-teman sedang menonton apa? Ya oke, teman-teman sedang menonton di channelnya Senat Kaspi Channel. Tentunya channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 kesalahan penyebab ikan lele kita menggantung massal. Nah, pernah kan ikan lele teman-teman itu menggantung massal? Nah, tapi teman-teman itu yang dicari tahu itu malah obatnya, tidak penyebabnya. Nah, kalau kita mencari tahu obatnya, tentu di kemudian hari ikan lele kita itu akan menggantung terus. Nah, karena kita tidak tahu penyebabnya. Tapi kalau kita cari tahu penyebabnya, di kemudian hari ikan lele kita itu akan aman dan tidak akan menggantung massal lagi. Nah, apa saja yang jadi penyebab ikan lele kita itu menggantung massal? Nah, yang pertama yaitu moncong putih. Nah, atau jamur atau kumis keriting. Nah, ini penyebabnya apa? Dan kesalahan apa yang kita buat? Nah, moncong putih atau kumis keriting itu terjadi ketika 1 sampai 2 hari setelah tebar benih. Nah, ini karena apa? Biasanya teman-teman itu tebar benih ketika di siang hari, sore hari, atau malam hari. Nah, sudah sering saya katakan, usahakan tebar benih itu di pagi hari agar mencegah terjadinya penyakit jamur atau moncong putih atau kumis keriting tadi. Nah, ini penyebabnya ketika apa? Waktu di pembenihan itu suhunya itu misalkan 30 derajat. Nah, ketika kita tebar benih di kolam kita, ternyata suhunya itu di atas 30 derajat. Nah, makanya ikan lele itu stres dan langsung kumisnya akan keriting. Nah, itu ciri-ciri ikan lele dumbo. Kalau stres itu seperti itu. Nah, kalau dewasa itu biasanya aeromonas terjadi itu ketika kita waktu menguras air kolam. Nah, itu hampir sama, tapi sedikit berbeda karena itu terjadi di kumis. Nah, buat teman-teman, kenapa saya sarankan di pagi hari? Kalau di pagi hari itu kan suhu cenderung stabil ya, di mana saja. Karena apa? Matahari kan belum muncul. Kalau di bawah jam 8 9 itu suhu air masih stabil, masih di bawah 30 derajat. Nah, itu suhu yang normal atau suhu yang baik untuk ikan lele. Nah, jangan sampai di bawah 20 derajat. Suhu yang standar itu 25 sampai 30 derajat ya kawan-kawan ya. Nah, perlu diingat. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Teman-teman harus beli TDS meter agar teman-teman tahu berapa suhu air kolamnya. Nah, itu penyebab yang pertama. Nah, penyebab yang kedua yaitu kembung, perut kembung. Nah, ini biasanya teman-teman yang belum tahu cara memberi makan ikan lele yang benar. Nah, kadang-kadang teman-teman itu langsung memberi makan lele tanpa dibibis terlebih dahulu. Nah, ini penyakit kembung itu berarti pencernaannya itu kurang lancar. Nah, ini biasanya menyerang pada benih ikan lele yang baru berukuran 4 cm sampai 12 cm. Nah, setelah 12 cm biasanya pencernaannya itu akan mulai kuat ya, dan akan mengurangi resiko penyakit kembung. Nah, bagi teman-teman untuk menghindari penyakit kembung ini, usahakan pakannya itu dibibis terlebih dahulu. Nah, kalau bisa berilah probiotik. Nah, probiotik itu apa? Probiotik itu singkatnya itu adalah bakteri baik yang membuat pencernaan ikan itu menjadi lancar. Nah, kalau pencernaan lancar, tentunya pertumbuhannya juga akan stabil. Nah, kenapa Mas kok harus dibibis? Nah,
ini masukan yang perlu dicatat buat teman-teman. Ikan lele itu ada yang rakus dan ada juga yang enggak. Nah, kenapa harus dibibis? Kalau pakan diberikan secara kering, nah tentunya ini jika ada ikan yang rakus, tentunya dia akan makan banyak sekali. Nah, kalau dalam keadaan kering, tentunya di dalam perut nanti akan mengembang. Nah, kenapa harus dibibis? Biar pakan itu mengembang dulu. Jadi di perut ikan itu tidak akan mengembang. Jadi ikan akan tahu, oh ini porsinya segini. Jadi dia tidak akan meneruskan lagi jika sudah kenyang. Nah, itu penyebab kedua ikan lele yang menggantung masal. Nah, jika ikan lele kembung, biasanya dia akan menggantung di permukaan air kolam, dan juga kalau kumisnya keriting dia juga akan menggantung di permukaan air kolam. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu ini biasanya teman-teman itu sedikit lalai ya. Akhirnya ikan lele kita itu menggantung masal. Nah, ini yang ketiga yaitu penyebab ikan lele menggantung masal yaitu karena pH air kolam kita yang turun. Nah, artinya apa? Airnya sudah kotor dan kita itu tidak tahu. Biasanya pemula, oh, ini kok ikannya menggantung masal, kenapa? Nah, oh ternyata pH airnya turun. Nah, ini terjadi karena mungkin satu, cara memberi makan kita yang salah dan jadwal pemberiannya juga salah. Biasanya teman-teman memberi makan di jam 7 pagi. Nah, 7 pagi itu suhu air masih relatif dingin ya teman-teman ya, mungkin di bawah 25 derajat. Nah, itu kalau kita memberi makan itu akan membuat pH air akan cepat turun. Nah, kenapa saya sarankan di jam 9? Karena di jam 9 itu suhu air sudah mulai normal karena sudah terkena panas sinar matahari dan suhu air itu sudah mulai di angka 27 sampai 28. Nah, makanya itu kenapa saya sarankan untuk memberi makan lele di jam 9 pagi, mulai jam 9 pagi. Dan kenapa saya tidak pernah memberikan bocoran ke teman-teman untuk memberi makan lele di malam hari? Ya sama kasusnya seperti itu. Karena apa? Di malam hari pH air itu akan turun karena suhu airnya juga akan turun karena sudah tidak ada sinar matahari dan juga cuaca sudah mulai dingin ya. Akhirnya pH air akan turun. Nah, jika pH air turun, maka ikan lele itu akan mengambang di permukaan air kolam. Karena apa? Yang di bawah kolam itu amoniaknya sudah terlalu banyak mengembang. Akhirnya dia tidak kuat menghadapi kenyataan. Akhirnya dia mulai mengambang ke permukaan air kolam untuk mencari oksigen yang baru. Nah, itu penyebab ikan lele kita itu menggantung masal. Dan untuk cara penanganannya yang terakhir ini, hindari padat tebar. Nah, buat teman-teman yang kolam lelenya sudah sering saya katakan, cukup 200 ekor per meter saja. Nah, dan kalau bisa memberi makan lele itu di jam 9 sama jam 5 sore. Loh, kok cuma 2 kali mas? Nah, mau 2 kali mau 3 kali itu sama saja, yang penting itu porsi makannya. Nah, kalau semisal porsi makannya sehari itu habis 1 kilo, ya 2 kali dibagi 1 kilo dibagi 2 kali. Nah, kalau 3 kali ya berarti 1 kilo dibagi 3 kali, sama saja, cuman yang membedakan itu jadwal pemberi makannya. Nah, memberi makan malam hari itu sebenarnya bagus untuk pertumbuhan, cuman untuk di air kolam itu kurang bagus ya teman-teman. Nah, oke teman-temanku semuanya, itulah 3 kesalahan penyebab ikan lele kita itu menggantung masal. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti video saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, nanti kalau ada gambar loncengnya, klik saja. Nanti kalau saya upload video, nanti ada pemberitahuan ting dung Snodcast Fish Channel mengupload video baru. Nah, ditonton saja. Oke teman-teman, salam amis dari saya dan salam patil, salam petani lele. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.
Bye.